saya Ekarin Agustin dengan NIM K8420014, mahasiswa PLP dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Nah, kali ini kita akan belajar lagi mengenai sosiologi dengan materi yaitu tindakan sosial. Jadi jangan di skip-skip ya videonya, simak terus sampai habis. Hari ini kita akan belajar mengenai tindakan sosial. Nah, terdapat 3 tujuan dari kita belajar tindakan sosial. Yang pertama, supaya kita dapat mengetahui dan memahami konsep dari tindakan sosial serta jenis-jenis tindakan sosial. Yang kedua, supaya kita dapat memberi contoh tindakan sosial yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, supaya kita dapat mengidentifikasi contoh yang kita ketemui di kehidupan masyarakat itu termasuk ke dalam jenis-jenis dari tindakan sosial yang mana. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, ada yang tahu nggak sih apa itu tindakan? Nah, benar sekali, tindakan bisa juga dikatakan sebagai aksi atau action. Juga bisa dikatakan sebagai perilaku maupun perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu atau manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan konsep sosial adalah layaknya kita seperti manusia, yaitu makhluk sosial, manusia yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi konsep sosial merupakan konsep bekerja sama. Sedangkan konsep tindakan sosial sendiri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu, kemudian tindakan tersebut memiliki makna dan juga arti dan dapat mempengaruhi juga dipengaruhi oleh orang lain. Jadi, tindakan sosial merupakan sebuah tindakan yang mengandung makna atau arti, kemudian tindakan tersebut dilakukan karena mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh orang lain. Max Weber mengatakan jika tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut itu memiliki makna dan juga arti, kemudian tindakan tersebut dapat mempengaruhi orang lain. Nah, jadi apa sih bedanya tindakan dengan tindakan sosial? Jadi, kalau tindakan itu merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, mau entah itu berarti atau tidak. Sedangkan kalau tindakan sosial itu merupakan aktivitas yang dilakukan manusia, akan tetapi aktivitas tersebut itu memiliki makna dan arti simbolik, juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Jadi, tindakan sosial itu meliputi semua tindakan, akan tetapi semua tindakan itu tidak bisa dikatakan sebagai tindakan sosial. Nah, menurut kalian dari kedua gambar tersebut, mana nih yang menunjukkan gambar tindakan sosial? Ya, benar sekali, gambar nomor 2. Kenapa? Karena di gambar nomor 1 itu merupakan gambar yang menunjukkan sebuah cowok seorang diri itu sedang bernyanyi di dalam kamarnya. Kenapa tidak bisa dikatakan sebuah tindakan sosial? Karena tindakan menyanyi di dalam kamar yang dilakukan oleh seorang diri itu tidak dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Karena tindakan tersebut tidak ada maknanya bagi orang lain, tidak ada timbal baliknya bagi orang lain atau dari orang lain. Tindakan tersebut hanya direspon oleh benda mati di sekitarnya. Tidak ada respon dari manusia yang lainnya. Jadi tidak ada pengaruh dari orang lain. Seperti itu. Nah, sedangkan gambar nomor 2 itu merupakan sebuah tindakan sosial karena si cewek ini sedang bernyanyi di depan banyak orang, di depan banyak penonton. Jadi tindakan tersebut dapat mempengaruhi tindakan para penonton. Selanjutnya ada ciri-ciri tindakan sosial. Tindakan sosial memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Jadi sebuah tindakan sosial itu dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Ketika kita hendak melakukan sebuah tindakan sosial, kita harus mempertimbangkan perilaku orang lain. Perilaku orang lain itu seperti apa yang nantinya akan dilakukan oleh orang lain atau apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Seperti itu. Ciri-ciri yang kedua yaitu mempunyai arah dan juga akibat. Nah, tindakan sosial itu memiliki arah dan juga akibat. Yang mana arah dan akibat tersebut berarti tindakan sosial itu memiliki makna dan juga arti yang subjektif.
arah dan akibat. Arahnya itu mau kemana dan akibatnya itu seperti apa. Nah, yang terakhir yaitu mempengaruhi dan dipengaruhi orang lain. Jadi tindakan sosial ini mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh orang lain. Tindakan ini muncul karena ada pengaruh dan juga akan mempengaruhi orang lain. Nah, dari ketiga ciri-ciri tadi itu saling berhubungan. Kenapa? Karena tindakan sosial itu yang pertama dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Kita mempertimbangkan nih orang lain itu sedang berperilaku apa, atau nantinya orang lain itu akan berperilaku apa. Nah, itu kan sudah dilakukan sebuah pertimbangan kan. Setelah itu tindakan sosial itu memiliki makna arah akibat. Nah, arah akibat itu bisa disebut makna karena ketika kita mempertimbangkan perilaku orang lain, otomatis kan kita akan mempunyai arah, dan juga setelah kita memiliki arah itu pasti akan ada akibat. Nah, akibatnya itu apa? Karena dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain. Jadi ketika kita mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain, kita akan menerima konsekuensi, kita akan menerima suatu akibat. Berikutnya ada jenis-jenis tindakan sosial. Tindakan sosial memiliki 4 jenis. Yang pertama ada tindakan sosial rasional instrumental. Yang kedua ada tindakan sosial rasional nilai. Yang ketiga ada tindakan afektif. Dan yang keempat atau yang terakhir ada tindakan tradisional. Yang pertama akan kita bahas adalah tindakan sosial rasional instrumental. Rasional, berdasarkan sadar, akal rasio. Instrumental, caranya. Jadi tindakan sosial rasional instrumental ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan berdasarkan akal pikirannya atau rasionya. Dilakukan dalam keadaan sadar, membutuhkan pertimbangan antara alatnya dengan tujuannya, kesesuaian antara alat dan tujuannya. Alat itu berarti cara, jadi harus dipertimbangkan antara cara dan tujuan supaya nanti itu saling seimbang, saling mengisi, saling klop, saling pas. Dan tindakan rasional ini butuh pertimbangan antara efektivitas dan efisiensinya. Jadi tindakan sosial ini merupakan sebuah tindakan yang sudah ada strukturnya, sudah ada planningnya, sudah ada perencanaannya dengan sebuah pemikiran yang matang. Nah, contohnya adalah Tinda yang begadang untuk belajar karena besok ujian sekolah. Selanjutnya ada tindakan sosial rasional nilai. Tindakan sosial rasional nilai ini yaitu sebuah tindakan yang dilakukan dalam keadaan sadar. Akan tetapi, tindakan ini didasarkan pada nilai-nilai yang dianggap baik di masyarakat. Nah, kalau tindakan sosial rasional instrumental tadi berdasarkan tujuan dan juga akalnya, kalau sosial rasional nilai ini berdasarkan nilai-nilai yang dianggap baik di masyarakat. Walaupun mereka atau keduanya ini sama-sama rasional, akan tetapi di rasional nilai ini tidak terlalu mempertimbangkan tujuannya atau memperhitungkan tujuannya. Kenapa? Karena yang paling penting di tindakan sosial rasional nilai ini adalah penilaian atau pandangan baik yang diberikan oleh masyarakat. Jadi kita melakukan sebuah tindakan ini karena kita ingin dianggap baik oleh masyarakat, tetapi ini dalam konteks yang positif. Contohnya adalah Bisma memberi sedekah kepada pengemis. Yang selanjutnya ada tindakan afektif. Apa sih tindakan afektif ini? Nah, tindakan afektif merupakan sebuah tindakan yang didominasi oleh perasaan, didominasi besar oleh perasaan. Nah, tindakan yang berdasarkan pada afeksi, perasaan, emosional. Nah, emosional di sini bukan seperti emosi marah ya, akan tetapi emosional ini adalah sebuah perasaan, sebuah rasa gembira, rasa sedih, rasa senang, rasa kasih sayang, rasa jijik, rasa simpati, dan masih banyak lagi. Nah, tindakan afektif ini tidak melibatkan akal pikiran karena tindakan afektif ini merupakan sebuah tindakan tanpa sadar, dilakukan secara spontan, tanpa ada pertimbangan, tanpa ada perencanaan, dan tanpa ada pemikiran yang matang. Jadi benar-benar refleks. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya adalah Bita bahagia karena mendapat hadiah dari pacarnya. Yang keempat, ada tindakan tradisional. Apa sih tindakan tradisional itu?
Tindakan tradisional merupakan sebuah tindakan adat istiadat. Sudah terlihat jelas dari judulnya tradisional. Berarti kan turun-temurun dari nenek moyangnya. Sudah itu tindakan lama. Jadi kita hanya mengulang. Jadi tindakan tradisional itu dapat disimpulkan sebagai tindakan yang dilakukan karena sudah mendarah daging, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tindakan yang baku, lazim dilakukan. Dan mereka merasa kalau mereka tidak melakukan sebuah tindakan ini, mereka akan merasa ada yang kurang. Mereka akan merasa menyesal. Karena apa? Karena tindakan tradisional ini merupakan sebuah tindakan yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sebuah tindakan yang harus mereka lakukan. Nah, kenapa mereka tidak menyadari itu dan tidak tahu arti dari tindakan tersebut? Karena tindakan ini merupakan sebuah warisan dari sepupunya, leluhurnya, nenek moyangnya. Jadi kita hanya melanjutkan sebuah tindakan tradisional tanpa tahu artinya. Nah, contohnya seperti siraman hamil 7 bulanan, siraman mau menikah, ngaben, sekaten, dan lain-lain. Oke, itu tadi penjelasan mengenai materi tindakan sosial. Kira-kira udah pada paham belum? Pasti sudah paham dong. Jadi, ayo kita simpulkan. Jadi, kesimpulannya adalah tindakan sosial merupakan sebuah tindakan yang memiliki makna dan juga dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Tindakan ini memiliki makna simbolik dan bisa dikatakan tindakan sosial karena mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh orang lain. Ciri-ciri dari tindakan sosial ada 3. Yang pertama yaitu dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Yang kedua, dilakukan dengan arah dan akibat. Yang ketiga, dilakukan karena mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh orang lain. Kesimpulan yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis tindakan sosial. Tindakan sosial memiliki 4 jenis. Yang pertama, rasional instrumental, didasarkan pada akal pikiran serta tujuannya. Yang kedua, rasional nilai, didasarkan pada nilai-nilai yang dianggap baik di masyarakat. Yang ketiga, tradisional, berdasarkan adat istiadat dan tradisi. Dan yang terakhir ada afektif, berdasarkan perasaan. Nah, itu tadi video mengenai materi tindakan sosial. Nah, gimana? Kalian semua sudah paham kan? Diharapkan video ini dapat membantu kalian dalam memahami materi tindakan sosial. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.